Pemirsa, ada 3 narasumber untuk malam ini, para pakar di bidang ekonomi, hukum, dan demokrasi. Bagaimana evaluasi singkat mereka mengenai kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Kita selanjutnya akan melihat hasil jejak pendapat sederhana yang kami lakukan di media sosial. Kita simak bersama berikut ini. Mengenai apakah kebijakan ekonomi sudah adil untuk seluruh rakyat, dan ternyata sebagian besar mengatakan belum, atau sekitar 78%. Artinya mayoritas responden ini mengatakan kebijakan ekonomi belum adil untuk seluruh rakyat. Karena ini membahas ekonomi, tentunya pertanyaannya adalah untuk Pak Fit terlebih dahulu. Pak Fit, apa sih sebetulnya indikator sukses perekonomian yang adil dan juga makmur? Terima kasih, Mbak. Jadi ada beberapa indikator terkait dengan keadilan dan kemakmuran. Bisa banyak. Tapi mungkin yang paling gampang itu adalah 2 saja, yaitu adalah tingkat kemiskinan sama ketimpangan. Nah, itu sering digunakan oleh akademisi maupun para birokrat untuk mengatakan pergembangan satu negara. Nah, kalau seandainya kita lihat dari Indonesia, dari angka kemiskinan memang mengalami penurunan, ya, menghadap tren penurunan, dan terakhir sekitar 9, sekian persen, saya lupa. Ya. Tadi saya sempat memberikan, ya, ada grafiknya, mungkin nanti bisa ditampilkan, ya. Tapi hati-hati bahwa itu masih belum menjadi indikator yang paling lengkap. Kita juga harus melihat bukan hanya dari sisi berapa banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tapi juga kita harus melihat jumlah berapa banyak orang yang hampir miskin. Selain itu juga ketimpangan. Nah, kalau saya lihat, nah ini akhirnya udah kelihatan, ya, antar waktu itu memang mengalami penurunan. Itu garis yang biru itu adalah terkait dengan persentase penduduk miskin. Ya. Sementara yang merah itu adalah indeks Gini. Indeks Gini itu semakin tinggi angkanya, itu semakin menunjukkan bahwa kesejahteraan itu timpang. Nah, di Indonesia agak stuck tuh sekitar 5 tahun terakhir, dan sekarang sekitar 0,3, hampir 3,8, 0,38, ya. Nah, ini baru satu. Nah, ada satu menarik, bisa ditampilkan berikutnya, grafik berikutnya, karena saya sudah mempersiapkan ini. Nah, ini ada satu hal yang cukup menarik, dan ini sudah kami sampaikan sekitar bulan November yang lalu. Ini adalah hasil studi dari Pak Teguh Dartanto dan asistennya, dan sudah dipublikasikan di white paper LPM FPB UI. Di sini bisa terlihat bahwa kita cukup fokus ke yang 2. Di zaman Jokowi, yang term pertama, pertumbuhan itu cukup inklusif. Inklusif itu setiap masyarakat mendapatkan peningkatan kesejahteraannya. Itu yang kelihatan dari yang gambar di atas agak melingkung ke bawah. Ya. Tapi pada periode yang kedua justru seperti U. Kalau U itu artinya apa? Kelas menengah itu mendapatkan pertumbuhan kesejahteraan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kelas yang tinggi. Nah, jadi ini cerita yang cukup menarik untuk dilihat, bahwa memang tidak setiap komponen masyarakat itu mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Oke, itu tadi mengenai indikator soal tingkat kemiskinan dan juga ketimpangan. Ada kaitannya dengan Gini rasio seperti itu, ya, Pak Fit? Betul. Ya. Nah, untuk APBN sendiri, Pak Fit, efektivitas APBN sebagai instrumen untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan seperti apa? Kalau untuk APBN itu kan salah satu instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sama memperbaiki distribusi kesejahteraan. Nah, sangat tergantung dari alokasinya seperti apa. Nah, saya sudah melihat datanya. Sebetulnya yang paling penting itu adalah seberapa besar pengeluaran pemerintah itu yang bisa berdampak terhadap peningkatan output. Nah, yang paling gampang itu adalah melihat dari biaya belanja capital expenditure. Sayangnya capital expenditure itu sangat rendah, ya, relatif lebih rendah dibandingkan yang lain. Kalau nggak salah di bawah 10%. Jadi belanja personal, belanja barang itu lebih tinggi, bahkan cicilan bunga
utang itu porsinya masih lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. Nah, dengan jumlah yang sedikit itu memang menjadi challenge untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Itu kita berbicara mengenai sisi ekonomi. Selanjutnya kita juga akan melihat ataupun mencermati dari sisi hukum, Prof. Todung. Tapi sebelumnya kita akan melihat jejak pendapat serupa dari media sosial. Kita lihat bersama hasilnya mengenai keadilan dan kepastian hukum sudah terwujudkah? Dan responden ataupun mayoritas responden mengatakan belum, ada 86% yang mengatakan belum seperti itu. Prof. Todung sekitar 20 tahun lalu ini kan menulis ya mengenai hanya dengan penegakan hukum demokrasi dapat tumbuh kuat dan mencintai Indonesia adalah menghentikan ketidakadilan, pelanggaran HAM, penegakan wibawa hukum dan kredibilitas lembaga penegak hukum. Nah, Prof. Todung, hukum sebagai aksesoris kekuasaan, bagaimana nih? Saya ingin memberikan komentar lebih dulu dengan angka yang ditampilkan tadi. Kalau itu 86, sekian ya, saya sama sekali tidak terkejut dan mungkin angkanya lebih dari 86. Sebab menurut saya sejak zaman reformasi 1998, pembangunan hukum itu yang paling diterlantarkan. Ini menurut pendapat saya. Nah, kalau saya dulu pernah menulis bahwa kepastian hukum, penegakan hukum itu memang menjadi kunci untuk keberhasilan demokrasi, untuk keberhasilan pembangunan ekonomi, saya tidak pernah berubah dari pendapat saya. Sebab menurut saya inilah yang lacking gitu. Inilah yang absen dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, dalam konteks ini saya ingin melihat dalam 3 perspektif atau 3 sudut pandang. Kita biasanya melihat satu mengenai struktur hukum. Sejauh mana peranata hukum itu fungsional atau tidak. Berjalan sebagaimana yang kita harapkan atau tidak. Kita sudah punya banyak sekali peranata hukum. Mungkin berlebihan gitu. Ada MA, ada MK, ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Tapi pertanyaannya apakah mereka fungsional atau tidak, seperti yang kita inginkan. Nah, kedua mengenai legal substance, substansi hukum. Nah, undang-undang seharusnya menjadi rujukan kita untuk menegakkan keadilan. Tadi Bung Karno bicara mengenai kesejahteraan sosial. Saya kira kita gagal dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Saya ini 5 tahun di Norwegia sebagai duta besar, saya belajar banyak mengenai kesejahteraan atau welfare state ya, yang betul-betul seharusnya menjadi cita-cita kita dan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Tapi kan welfare state di Indonesia itu tidak jalan sama sekali, bukan tidak ada bantuan kepada publik, kepada rakyat, ada bansos. Ada 10 macam bansos kalau saya tidak salah, mungkin lebih. Tapi bansos dalam konteks Indonesia itu dilihat sebagai kedermawanan, charity, bukan entitlement, bukan hak. Seharusnya itu menjadi hak. Kalau dia tidak menjadi hak atau entitlement, ya selama itu dia akan tergantung pada kebaikan hati kekuasaan. Makanya ada yang disebut benevolent leaders. Nah, kita ini berharap pada benevolent leaders di Indonesia ini. Nah, itu dari segi legal structures, legal substance. Banyak undang-undang dilahirkan, tapi undang-undangnya tidak menjamin rasa keadilan, tidak mewujudkan keadilan itu sendiri. Nah, ketiga, legal cultures. Sejauh mana ketaatan hukum itu ada pada masyarakat kita. Nah, sebetulnya sih yang paling penting bukan ketaatan hukum dari masyarakat kita, tapi ketaatan hukum dari penguasa, dari pemerintah. Nah, ini yang menurut saya jadi satu persoalan besar. Tadi kalau dilihat dari apa yang ditampilkan di layar TV, saya kira ketidakberfungsian lembaga-lembaga penegak hukum itu dengan telanjang bisa kita saksikan. Kalau ke polisi mereka bilang, kalau hilang ayam ya jangan datang ke polisi, nanti mesti hilang kambingnya yang akan hilang, ya kan? Nah, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kita lihat putusan-putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi, apa yang dilakukan oleh KPK itu melukai rasa keadilan. Jadi menurut saya memang pekerjaan rumah kita dan pekerjaan rumah pemerintah yang akan dilantik pada bulan Oktober adalah membenahi hukum ini dan menjadikannya sebagai agenda utama. Bukan saya menganggap bahwa ekonomi itu tidak penting, sangat penting gitu. Tapi menurut saya tidak mungkin pembangunan ekonomi yang betul-betul masif dan progresif dilakukan itu bisa mencapai sasaran kalau kepastian hukum itu
tidak dijamin. Oke, Prof tadi menyinggung sedikit mengenai bansos, karena kemudian bahasannya adalah mengenai klientelisme nih, Prof. Ini bagaimana nih? Ya, dengan pola yang seperti sekarang itu tidak bisa tidak akan melahirkan klientelisme ya. Jadi ya menurut saya kedermawanan, kebaikan hati yang menjadi dasar dari bansos itu menurut saya akan menumbuhkan loyalitas palsu sebenarnya. Ya, loyalitas yang dipaksakan kepada penerima bansos. Nah, ini yang menurut saya ya punya ramifikasi yang sangat serius. Karena satu, dia menimbulkan ketidakadilan. Banyak yang tidak mendapatkan bansos. Kedua, ya, dia juga tidak melahirkan satu perubahan. Karena kalau orang dicecokin bansos terus-terusan, dia nggak akan berubah nasibnya. Kita mesti melakukan lebih dari pemberian bansos sebenarnya. Nah, oleh sebab itu saya sekarang ini, saya mengajar mata kuliah di UGM namanya Welfare State. Saya ingin bicara dan membangunkan kesadaran kita bahwa welfare state itu yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan 34 itu betul-betul diwujudkan dan itu yang sama sekali tidak disentuh ya dalam kehidupan kita sekarang ini. Sangat superficial. Ya, jadi saya membangun ya satu kesadaran untuk ya kita ngomong kembali lah apa yang dikatakan Bung Hatta dulu mengenai ekonomi kerakyatan, mengenai koperasi. Apa yang dikatakan oleh Mubiarto misalnya, apa yang dikatakan oleh Sri Arif, oleh Edi Swasono. Ini perdebatan mengenai hilang. Jadi kita ini seolah-olah mengundang masuk modal asing begitu banyak, ya, memberikan insentif fiskal dan non fiskal kepada penanaman modal domestik dan asing. Ini untuk apa? Apakah kita hanya for the sake of inviting investment, atau kita ingin memberikan kesejahteraan itu kepada rakyat? Nah, benang merahnya tidak kelihatan. Oke, baik, Prof. Terus salah satunya tadi meng-highlight mengenai struktur hukum, substansi hukum, dan juga legal culture. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai demokrasi itu sendiri. Nah, kita tapi sebelumnya melihat dulu hasil dari jejak pendapat sederhana dari media sosial. Kita lihat bersama hasilnya. Mengenai sistem politik, ini yang disoroti adalah mengenai sistem politiknya, apakah sudah adil dan demokratis. Kemudian 86% atau mayoritas responden menilai sistem politik belum adil dan demokratis. Nah, Pak Sukidi, ini mengenai tulisan juga nih. Pak Sukidi beberapa waktu lalu kemudian menulis tentang praktek eksploitasi dan manipulasi konstitusi. Pertanyaannya adalah mengenai konsekuensi perusakan prinsip demokrasi, Pak Sukidi. Konsekuensi kerusakan dari sistem politik yang demokratis adalah negara berada di persimpangan jalan. Dan negara ini berada di persimpangan jalan terutama karena hukum tidak tegak, keadilan kepada kaum miskin juga tidak ditunaikan sesuai mandat konstitusi. Jadi ini satu situasi di mana satu sama lain itu saling terkait. Kenapa? Dan ini temuan baru dari dua profesor di Harvard, Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku Tyranny of Minority, bahwa sebagian besar rezim autokrasi itu tumbuh dan dibangun di atas fondasi yang oleh Profesor Harvard Law School, Mark Tushnet, disebut sebagai constitutional hardball. Jadi praktek eksploitasi konstitusional secara kasar, terutama ke lembaga-lembaga hukum, untuk kepentingan politik. Dan ini sebenarnya merusak sistem demokrasi kita. Karena praktek eksploitasi konstitusional ini yang tercermin pada peristiwa di MK, yang tercermin pada peristiwa di MA, ini mengubur satu imajinasi dan harapan bersama tentang meritokrasi. Kenapa? Karena meritokrasi menjadi ilusi, sementara nepotisme dan jalur orang dalam dirayakan secara vulgar dan gagap gempita. Dan ini sebenarnya merobek-robek spirit dasar Republik yang telah diletakkan oleh ibu dan bapak pendiri bangsa. Dengan memilih jalan demokrasi, maka meritokrasi itulah yang sebenarnya menjadi pegangan bersama dalam kita berdemokrasi, dalam kehidupan kita bernegara. Karena meritokrasi diinjak-injak, maka yang terjadi adalah the dream of people, impian rakyat
itu menjadi mati. Karena mereka tidak diberikan ruang bermain yang setara. Sehingga mereka tidak bisa berkompetisi secara adil, setara untuk naik ke puncak. Ini berbeda dengan kisah kesuksesan negara Singapura sampai Amerika, di mana para founding fathers dari Lee Kuan Yew sampai Thomas Jefferson, they saw themselves as men of merit. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai men of merit. Manusia yang mengedepankan prinsip meritokrasi itu sendiri. Dengan wisdom, dengan kompetensi, dengan kemampuan teknokratis, itulah mereka yang memajukan republik itu. Karena meritokrasi diinjak-injak, tidak dijadikan satu pegangan bersama, maka yang sebenarnya terjadi pada kita adalah dalam konteks ekonomi, adalah ekonomi yang tidak memberikan keadilan kepada kelompok miskin, tapi juga yang lebih gawat lagi adalah kelompok kelas menengah ini. Jadi kemiskinan itu 26 juta lebih, cukup besar. Hanya dengan angka pendapatan yang sangat kecil, 550 ribuan per bulan. Itu sangat kecil. Itu artinya apa? Artinya kalau angka itu dinaikkan sedikit saja, maka kemiskinan yang 9% tadi akan naik cukup besar. Dan kelas menengah yang oleh profesor sebut sebagai rentan hidup miskin itu sebenarnya mayoritas dari struktur masyarakat kita. Yaitu adalah struktur masyarakat yang sebenarnya timpang. Kenapa? Karena kelas menengah ini cukup besar tetapi tidak begitu diperhatikan dari aspek kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Kalau kelas menengah ini berhenti dari aspek spending, maka ekonomi kita akan rapuh dan roboh. Untuk itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada kelas menengah dan sekaligus kelas miskin. Ini dua kelas yang menempati segmen terbesar dalam masyarakat kita. Karena itu ekonomi yang kita jalani sebenarnya ekonomi yang jauh dari visi keadilan dan kesejahteraan bersama yang diletakkan oleh ibu dan bapak pendiri bangsa, karena kita menghadapi hari-hari ini situasi kesenjangan sosial yang seperti halnya terjadi di Amerika. Maka harga mahal dari kesenjangan sosial ini adalah masyarakat tidak memperoleh kesempatan yang sama, yang adil, yang egaliter pada akses pendidikan, pada akses kesehatan, pada akses equal opportunity, kesempatan yang setara. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa compete secara setara pula. Oke, baik Bapak-Bapak, kita masih punya waktu tapi kita akan lanjutkan kembali perbincangan usai jeda berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.